Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanaya Nazwa Sayang. Saya dari kelas 10C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia. Pengertian materi. Materi adalah material fisik yang menyusun alam, yang bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat berbentuk gas, cair, dan padat. Contohnya, udara, kapur, serta meja. Kemudian penyusun materi. Materi dapat tersusun dari substansi murni atau tunggal yang terdiri dari satu unsur atau beberapa unsur yang membentuk suatu senyawa. Materi juga dapat tersusun dari senyawa campuran yang tercampur secara homogen maupun heterogen. Apa itu kimia? Kimia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari susunan, struktur, sifat, hukum, dan prinsip dari perubahan materi serta energi yang menyertainya. Ilmu kimia berkembang melalui eksperimen. Oleh karena itu, ilmu kimia selain berisi tentang produk-produk ilmiah dalam kurung fakta, prinsip, tentang hukum-hukum dan teori, juga memuat proses-proses ilmiah. Kemudian ada ruang lingkup ilmu kimia yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, kimia deskriptif. Kimia deskriptif merupakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan sifat dan karakteristik suatu zat. Yang kedua ialah kimia teoritis. Kimia teoritis adalah pengetahuan yang didasarkan pada teori-teori. Sifat materi. Sifat adalah karakter yang khas dari suatu materi, mencangkup sifat fisis dalam kurung wujud dan penampilan, dan sifat kimia. Sifat suatu materi dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. Sifat fisika contohnya titik beku, titik didih, warna suhu, jumlah partikel, bau, dan kelarutan. Sifat kimia dari suatu zat misalnya mudah terbakar, mudah bereaksi dengan zat lain, mudah berkarat. Prinsip dasar ilmu kimia. Dalam ilmu kimia terdapat prinsip, yaitu benda dapat mengalami perubahan baik bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat-sifat yang berbeda. Misal, kayu yang dibakar akan berubah menjadi arang, atau besi yang dibiarkan di udara terbuka terkena hujan dan panas akan berkarat. Susunan materi. Yang pertama, unsur merupakan zat tunggal paling sederhana yang menjadi komponen dasar dari kimia yang banyak sekali jumlahnya. Contoh, oksigen, hidrogen, emas, karbon, dan bromin. Yang kedua, senyawa adalah zat yang terbentuk dari dua atau lebih. Yang ketiga, itu campuran, yang merupakan gabungan dari dua zat atau lebih yang memiliki sifat sama seperti penyusunnya. Campuran dapat tersusun dari unsur ataupun senyawa. Perubahan materi yang akan dipelajari ialah perubahan fisika dan perubahan kimia. Pertama, perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak membentuk suatu zat baru, misalnya es yang mencair dan kelarutan gula dalam air. Yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan yang membentuk suatu zat baru, misalnya pembakaran kayu menjadi abu dan perkaratan besi menjadi oksida besi. Ciri atau tanda terjadinya perubahan kimia dalam kurung reaksi kimia ialah perubahan warna, perubahan suhu, terbentuknya gas, dan terbentuknya empadan. Kemudian ada struktur materi yang terdiri dari 3. Yang pertama, molekul unsur yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih unsur. Yang kedua, molekul senyawa. Jadi itu semua adalah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.